Langit malam di atas alam utara. Langit dipenuhi bintang, namun di antara gemerlap itu ada sisa kabut tipis yang melayang perlahan. Tak ada yang tahu bahwa kabut itu bukan kabut biasa, melainkan pecahan jiwa seseorang yang dulu pernah hidup dan berjalan di dunia fana. Kabut itu adalah sisa terakhir dari Xuanyanji, seorang kultivator tingkat rendah yang tubuhnya dihancurkan oleh para tetua sekte sendiri. Mereka menganggapnya sampah yang tak akan pernah melangkah ke ranah abadi. Tak ada yang menyangka bahwa penghancuran itu justru membuka jalan menuju wujud yang tak bisa dipahami oleh hukum dunia. Kabut Xuanyanji tak bisa dibakar oleh api, tak bisa dipukul oleh petir, dan tak bisa ditiup oleh angin. Ia hanyalah asap melayang tanpa arah, namun perlahan mulai menyebar lebih jauh, memasuki celah dimensi yang tak pernah disentuh makhluk lain. Di balik kesenyapan itu, Xuanyanji masih sadar. Ia mendengar gema dunia, teriakan makhluk yang berperang, doa para manusia kecil, dan bisikan rahasia leluhur kuno. Semua tertangkap olehnya, seolah dirinya adalah langit itu sendiri. Apakah ini, aku sudah mati? Bisik kesadarannya yang samar. Namun jawaban tak pernah datang, hanya hening yang menyelimuti. Kabutnya menembus lembah, gunung, bahkan lautan. Ketika melewati sebuah danau, seekor bangau putih menoleh ke arah langit, matanya memantulkan kabut yang samar. Di kejauhan, Lan Suohe, pertapa bangau, menatap ke arah yang sama. Kabut itu tidak wajar, seperti ada jiwa yang menangis. Sementara itu, di alam api abadi, Zulonghan, naga lilin purba, merasakan nyala apinya meredup. Apa ini? Kabut hitam tipis, berani sekali menutupi api lilin abadiku. Suaranya mengguncang, menandai awal kebenciannya pada kabut misterius. Di sisi lain, Qin Ruying, pengembara dengan gukin di punggungnya, berhenti di tepi tebing. Jemarinya menyentuh dawai, mengalunkan nada lembut. Kabut yang lewat berhenti berputar, seolah mendengar musiknya. Ruying terdiam. Kabut, bisa merespon? Xuanyanji yang tersisa dalam bentuk asap mendengar nada itu. Dan untuk pertama kalinya, setelah kehancurannya, kesadarannya bergetar. Ia tak lagi merasa sendiri di antara 33 alam, namun di balik kebangkitan samar itu, para penguasa mulai resah. Dari alam salju sunyi, Bai Shuiyin berdiri di puncak es abadi, matanya tajam menembus jarak jauh. Kabut ini harus dibekukan. Kalau dibiarkan, ia akan merambat ke 33 alam. Di balik segala perasaan takut, marah, dan bingung para penguasa, Xuanyanji yang telah menjadi asap tak punya tujuan selain satu. Bertahan, bertahan dari lenyap, bertahan dari dilupakan, dan bertahan dari penghinaan masa lalunya. Ia tak tahu apakah ia masih manusia, roh, atau sekadar asap. Tapi ia merasakan sesuatu yang mustahil. Kekuatan semua alam seolah perlahan menyatu dalam kabutnya. Kalau aku hanya asap, biarlah. Aku akan jadi asap yang menyelimuti langit mereka. Langit berguncang tipis, kabut bergetar seolah menegaskan sumpah itu. Dan dari sinilah perjalanan asap 33 alam dimulai. Kabut Xuanyanji kini menutupi sebagian besar langit di atas alam utara langit. Awalnya hanya samar, kini semakin tebal hingga orang-orang mulai memperhatikan. Para murid sekte berbisik ketakutan, mengira itu pertanda bencana. Di sebuah pavilion judge, para tetua dari sekte Lian Shui berdiskusi. Kabut ini aneh, api tak bisa membakarnya, formasi angin tak bisa mengusirnya. Bisa jadi ini kutukan dari leluhur lama. Ucap salah satu tetua dengan wajah pucat. Mereka tak pernah menyangka kabut itu adalah jiwa orang yang mereka hancurkan sendiri. Xuanyanji mendengar mereka dari kejauhan, meski tak bisa berbicara. Namun dalam keheningan itu, ada perasaan getir. Ia yang dulu ditertawakan sebagai sampah, kini kabut dirinya membuat para tetua gemetar. Sementara itu, Qin Ruying berjalan menuruni lembah, gukin di punggungnya bergetar samar, seolah terhubung dengan kabut. Setiap kali ia memetik dawai, kabut beriak, menari, seakan memahami nada. Ruying memandang jauh ke langit. Jika kau benar jiwa yang terikat di kabut, apakah kau masih mendengarkan musikku? Xuanyanji mendengar jelas dan hatinya bergetar. Namun, ia hanya bisa merespon dengan mengubah arah kabut, melayang mendekat seakan menjawab. Itu cukup membuat Ruying tertegun.
Di puncak gunung, Lan Suohe mengusap bulu bangau putihnya. Kabut itu makin padat. Dunia ini akan kacau, tapi entah kenapa aku merasa seolah kabut itu adalah napas seorang manusia. Ia tersenyum aneh, seolah melihat teka-teki yang tak ingin dijawab siapapun. Di alam api abadi, Zulonghan mengaum murka. Kabut Xuanyanji mulai meredupkan kobaran abadi yang menjadi inti kehidupannya. Kalau aku tak menghanguskan kabut ini, api lilin purba akan redup selamanya. Sayap naga lilin membentang, melepaskan bara hitam yang melesat ke kabut. Namun bara itu melewati kabut tanpa meninggalkan bekas. Justru api hitam itu terhisap, padam dalam senyap. Zulonghan terdiam untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun. Mustahil api abadi padam oleh kabut. Kabar itu menyebar cepat ke 33 alam. Penguasa satu demi satu mulai gelisah. Bai Shuiyin dari alam salju sunyi memandang ke langit es, melihat kabut menyusup ke dalam badai salju. Ia mengangkat tangan memanggil hujan es abadi untuk membekukan kabut. Namun kabut tetap melayang, bahkan embun es retak ketika menyentuhnya. Ini bukan fenomena biasa, ada jiwa yang bersembunyi di dalamnya. Suaranya dingin, namun matanya menyipit penuh perhitungan. Xuanyanji semakin menyadari, ia bukan sekadar asap, ia menyerap kekuatan dari setiap serangan yang datang padanya. Api, es, petir, semua lenyap ketika menyentuh kabut. Namun di balik kekuatan itu, Xuanyanji merasa asing dengan dirinya sendiri. Ia mencoba merasakan tangannya, tubuhnya, tapi yang ada hanyalah riak kabut yang berubah bentuk. Ia bukan lagi manusia. Di tengah kebingungannya, sebuah suara muncul dari dalam kabut itu sendiri. Bukan suara orang lain, melainkan gema dari dirinya. Jika kau bukan manusia, apakah kau rela menjadi sesuatu yang melampaui manusia? Xuanyanji terdiam. Itu adalah pertanyaan yang tak pernah ia pikirkan. Sementara itu, di kedalaman samudra 33 alam, Yao Jinhai, Dewa Laut, tak berujung bangkit dari tidurnya. Ia melihat kabut yang menutupi permukaan air. Kabut ini bahkan masuk ke lautan? Kalau begitu, aku akan menelannya. Laut bergolak, gelombang setinggi ribuan zang menelan kabut. Namun setelah reda, Yao Jinhai sendiri tak pernah muncul kembali. Laut Hening hanya menyisakan buih samar yang berbau kabut. Para penguasa lain mulai sadar. Kabut ini bukan sekadar ancaman, tapi kekuatan yang bahkan bisa menelan dewa. Xuanyanji merasakan lautan dalam dirinya. Kesadarannya makin kokoh, tak lagi sekadar abu samar. Ia berbisik dalam hati, kalau aku hanya asap, aku akan jadi asap yang membuat semua alam menunduk. Langit bergetar halus, kabutnya semakin meluas, melingkupi alam kedua dan ketiga. Sebuah era baru mulai terbuka, namun tak seorang pun tahu wujud apa yang akan lahir dari kabut itu. Kabut Xuanyanji kini menyelimuti 3 alam sekaligus. Para manusia kecil berjongkok ketakutan, berdoa agar kabut itu hanyalah fenomena biasa. Namun di mata para penguasa, kabut itu adalah ancaman yang tak bisa diabaikan. Di sebuah lembah terlarang, Shen Luokun, leluhur tua yang jarang menampakkan diri, membuka mata. Rambutnya putih panjang, matanya seperti samudra purba yang menyimpan rahasia ribuan era. Akhirnya kabut itu muncul, asap kosmik, sudah lama aku menunggu. Ia tersenyum samar, seolah mengetahui lebih banyak dari siapapun. Di sisi lain, Qin Ruying kembali duduk di tebing. Ia memainkan gukinnya, melantunkan nada yang penuh kesepian. Kabut merespon, berputar melingkar, seakan menari mengikuti musik. Ruying menutup mata. Kau mendengarku lagi, bukan? Jika kau benar jiwa yang tersisa, jangan lenyap. Aku akan terus memainkan nada untukmu. Xuanyanji mendengar dengan jelas. Musik itu bagai cahaya kecil yang menembus kabut pekat dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Sementara itu, Lan Suohe duduk bersama bangau putihnya. Ia menatap kabut yang bergulir di langit. Kabut itu bukan racun, ia seperti napas hidup. Kalau benar itu jiwa manusia, maka ia akan terus berkembang hingga menelan semua alam. Ia tertawa kecil, seolah menyambut datangnya kekacauan. Zulonghan, naga lilin, semakin tak sabar. Api abadi yang menjadi sumber eksistensinya melemah setiap kali kabut melintas. Ia menggeram, mengirimkan utusan ke alam petir hitam. He Yun Zhao, kau harus ikut. Kabut itu akan menelan kita semua kalau tidak dihentikan. He Yun Zhao,
leluhur awan petir muncul dari pusaran badai. Tubuhnya seperti bayangan hitam berlapis petir ungu. Ia menyeringai. Hanya asap, tapi mampu menelan api dan laut? Menarik. Baiklah, aku akan ikut, tapi bukan untuk menghancurkannya, melainkan untuk mencicipi kekuatannya. Sementara para penguasa mulai bergerak, Xuanyanji bergulat dengan dirinya sendiri. Ia mencoba mengingat wajahnya, tubuhnya, namanya. Namun yang ia lihat hanya riak kabut, tak ada daging, tak ada tulang. Apakah aku masih Xuanyanji? Atau aku hanyalah asap kosmik yang tak lagi punya wujud? Pertanyaan itu mengguncang jiwanya. Namun di balik keraguan, ia mulai merasakan sesuatu yang baru. Panggilan dari 33 alam itu sendiri. Setiap kali kabutnya menyebar, ia mendengar bisikan langit, sungai, bahkan debu di tanah. Alam berbicara padanya. Di alam salju sunyi, Bai Shuiyin menatap kabut dengan dingin. Jika asap itu terus tumbuh, bahkan keabadian akan retak. Aku tidak akan membiarkan dunia ini berubah tanpa kendali. Ia mempersiapkan es abadi untuk membentuk formasi 10.000 salju, formasi yang mampu membekukan dimensi. Namun sebelum ia sempat mengaktifkannya, kabut Xuanyanji berputar, menyelusup masuk ke dalam badai salju dan suara samar terdengar. Salju hanyalah butir kabut yang membeku. Bai Shuiyin terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa seolah ada sesuatu yang berbicara langsung melalui kabut itu. Kabar pun menyebar. Kabut misterius mulai berbicara. Para kultivator kecil ketakutan, para tetua gelisah, dan para leluhur mulai merasa terancam. Shen Luokun yang sudah menanti lama tersenyum tipis. Benar, kabut itu bukan kutukan, melainkan kelahiran kembali. Xuanyanji, kau akan menjadi penguasa yang tak bisa disentuh. Xuanyanji sendiri hanya diam, tenggelam dalam kabut yang semakin luas. Ia tak lagi sekadar bertahan. Dalam dirinya, sebuah keyakinan baru lahir. Jika alam ini ingin menolak dirinya, maka ia akan menjadikan dirinya napas abadi 33 alam. Langit bergetar sekali lagi. Kabut Xuanyanji perlahan menembus ke alam keempat. Era asap kosmik baru saja dimulai. Kabut Xuanyanji kini merambat ke alam keempat, alam bayangan hitam. Wilayah yang selalu tertutup malam tanpa bintang. Di sana, makhluk-makhluk gelap berteriak saat kabut masuk, seolah kabut itu membawa cahaya yang tak bisa mereka tolak. Xuanyanji merasakan sesuatu aneh. Di alam gelap itu, kabutnya bukan sekadar menutupi, melainkan menyerap bayangan, membuat langit hitam perlahan memutih. Ia terdiam. Apakah aku sedang menelan malam? Di menara batu tertinggi, alam bayangan hitam, He Yunjao menyipitkan mata. Hah? Kau berani masuk ke wilayahku? Kabut atau apapun kau, ini rumah petir hitam. Aku akan jadikan kau abu yang lenyap tanpa nama. Petir ungu meledak, ribuan kilat menebas kabut. Namun setiap kilat yang menembus hanya bergetar, lalu padam seolah diserap ke dalam pusaran. Xuanyanji merasakan arus deras listrik mengalir ke kesadarannya, menambah kekuatannya. Untuk pertama kalinya, Xuanyanji mencoba berbicara dengan suara samar melalui kabut. Petir hanyalah cahaya yang terbakar di dalam asap. Suara itu menggema di seluruh alam bayangan hitam, membuat makhluk-makhluk gelap berlutut, gemetar mendengar kabut bisa bersuara. He Yunjao tertawa keras. Menarik, kau tidak lenyap malah berbicara. Kalau begitu, aku akan membuatmu menjerit. Ia mengerahkan inti badai petir, membentuk naga listrik sepanjang gunung. Naga itu melesat ke arah kabut. Namun saat naga petir menembus kabut, tubuhnya hancur, menyatu ke dalamnya. Dan di balik itu, Xuanyanji merasakan sesuatu lebih besar. Ia bisa mengendalikan sisa petir itu. Petir menyambar dari kabut, kali ini bukan serangan dari He Yunjao, melainkan serangan balik dari Xuanyanji sendiri. Petir berwarna abu ungu, membelah langit. He Yunjao untuk pertama kalinya mundur selangkah. Tidak mungkin, kau bahkan bisa mengembalikan petirku. Di alam utara langit, para tetua sekte Lian Xue mendengar kabar itu dan semakin pucat. Mereka tahu Xuanyanji mati di tangan mereka. Tapi, kini kabut itu bisa bicara, bahkan menguasai petir. Apakah mungkin kabut itu adalah Xuanyanji? Salah satu tetua berbisik, penuh ketakutan. Qin Ruying di tebing sunyi memainkan dawai lagi.
kali ini nadanya lebih cepat, penuh kecemasan. Kabut menari di sekelilingnya seperti memberi jawaban. Benar, ia adalah Xuanyanji. Air mata menetes dari mata Ruying. Jadi benar, kau masih hidup di antara kabut ini, Xuanyanji. Suaranya bergetar, bercampur antara bahagia dan ngeri. Lan Suohe melihat kabut dari jauh, terkekeh. Hahaha, kabut itu bukan kutukan, tapi penebusan. Ia tidak mati, tapi justru tumbuh melampaui tubuh manusia. Sejarah baru lahir di depan mata kita. Julong Han mendengar kabar kekalahan Heiyun Zhao, api hitam di tubuhnya bergetar. Sampah, kau membuat naga petir itu tunduk padamu, tidak akan kubiarkan kau menyelimuti semua alam. Ia mulai bersiap menggabungkan kekuatan dengan Bai Shuiyin untuk membentuk aliansi penguasa alam. Di tengah hiruk pikuk itu, Xuanyanji sendiri tidak merasa bangga atau puas. Ia hanya terdiam, tenggelam dalam kabutnya. Aku bukan lagi manusia, aku bukan lagi Xuanyanji yang mereka hancurkan. Aku adalah sesuatu yang tak bisa mereka bunuh. Kabutnya berputar, menelan malam, menelan petir, bahkan menelan doa ketakutan manusia. Ia semakin menyatu dengan 33 alam, perlahan menjadi bagian dari napas kosmos itu sendiri. Shen Luokun, yang masih berdiam di lembah purba, tersenyum tipis. Bagus, bagus, bangkitlah asap kosmik. Dunia ini butuh kehancuran agar lahir kembali. Langit bergetar, kabut Xuanyanji menjalar lebih jauh. Alam kelima mulai dipenuhi kabut tipis. Tanda bahwa perjalanan menuju 33 alam baru saja memanas. Kabut Xuanyanji kini merambat ke alam kelima, wilayah Hening yang dikenal sebagai Lembah Sembilan Cermin. Alam itu penuh pantulan ilusi. Setiap gunung, danau, bahkan langit seakan memantulkan dirinya sendiri. Namun begitu kabut masuk, semua pantulan pecah seolah kabut tak mengenal bayangan. Xuanyanji merasakan anehnya alam ini. Disinilah ia melihat sekelebat dirinya di masa lalu. Seorang pemuda berwajah biasa, tubuh ringkih, sering ditertawakan murid lain. Bayangan itu pecah dalam kabut, lalu lenyap. Ia terdiam. Apakah aku benar-benar pernah ada? Atau aku hanya lahir untuk menjadi asap ini? Di tempat berbeda, Julong Han dan Bai Shuiyin berdiri berhadapan di atas langit abu. Api hitam naga lilin dan es abadi sang ratu beradu dingin. Meskipun mereka tak pernah akur, kali ini mereka sepakat. Kabut itu adalah ancaman yang tak bisa dibiarkan tumbuh. Kita buat persekutuan, kata Bai Shuiyin dingin. Aliansi penguasa alam. Jika tidak, dalam 100 tahun, semua kita akan ditelan asap itu. Julong Han mendengus, tapi akhirnya mengangguk. Baik, aku akan menyalakan api lilin purba. Kau bekukan langit, kita akan panggil juga Heiyun Zhao, agar badai mengikat kabut itu. Kabar aliansi ini menyebar cepat, membuat banyak sekte kecil berguncang. Para murid biasa berbisik ketakutan. Kalau para penguasa bersatu, berarti kabut itu lebih menakutkan dari dewa. Di antara kegaduhan itu, Qin Ruying berjalan melewati desa-desa yang penuh doa. Orang-orang menyembah kabut, menganggapnya dewa baru. Ruying menatap mereka dengan sedih. Mereka tak tahu kabut itu bukan dewa, ia hanya jiwa yang pernah disakiti. Gukinnya bergetar, memanggil kabut yang melintas. Xuanyanji mendekat, kabutnya mengitari Ruying dengan lembut. Dalam keheningan itu, samar terdengar suara. Ruying. Qin Ruying menutup mulutnya, air mata jatuh. Itu adalah pertama kalinya ia mendengar namanya dipanggil dari kabut. Suara lemah, jauh, tapi nyata. Kau masih ingat? Kau masih ingat aku? Sementara itu, Shen Luokun duduk di lembah purba. Matanya menatap jauh ke arah kabut. Aliansi penguasa alam? Mereka hanya mempercepat kebangkitannya. Semakin mereka menyerang, semakin kuat ia menyerap. Lan Suohe yang selalu aneh hanya tertawa sambil menatap bangau putihnya. Hahaha, bagus sekali. Aku ingin lihat apakah para penguasa bisa menahan sesuatu yang bahkan tak punya tubuh. Di lembah Sembilan Cermin, Xuanyanji merasakan sesuatu menarik kabutnya. Dari cermin-cermin pecah muncul bayangan dirinya, wajah, tubuh, darah, semua memanggilnya. Namun setiap kali ia mencoba menyentuh, tubuh itu berubah debu. Tubuh manusia. Apakah aku masih membutuhkannya? Ia berbisik pada dirinya sendiri, semakin jauh dari kerinduan untuk kembali menjadi manusia. Di langit, 3 cahaya besar berkumpul. Api hitam, Julong Han,
es putih Bai Shuiyin, dan petir ungu He Yun Zhao menyatu membentuk formasi langit retak. Tujuannya hanya satu, mengurung kabut Xuanyanji agar tak lagi menyebar. Namun saat formasi itu menutup, kabut Xuanyanji beriak, berputar lebih kencang. Ia menyerap serangan itu tanpa menolak, seakan membuka dada menerima segalanya. Ledakan cahaya membutakan langit. Orang-orang berteriak, gunung pecah, laut mendidih. Semua yakin kabut itu telah hancur. Tapi, begitu cahaya padam, yang tersisa hanyalah kabut yang lebih pekat, lebih luas, dan lebih hidup. Suara Xuanyanji menggema dari dalam kabut, kini lebih jelas dari sebelumnya. Semakin kalian berusaha menghapusku, semakin aku tumbuh. Aku bukan lagi manusia, aku adalah asap yang tak bisa padam. Ketiga penguasa terdiam. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa mungkin justru mereka sendirilah yang memberi makan lahirnya asap kosmik. Kabut Xuanyanji kini menutupi langit alam keenam, wilayah dikenal sebagai Samudra Tanpa Dasar. Lautan ini tak pernah bertepi, bahkan para penguasa menghindarinya karena sekali masuk, tak ada arah pulang. Namun kabut meluas tanpa ragu, menelan ombak tak berujung. Para nelayan yang dulu mengarungi perahu sederhana, kini hanya bisa berlutut di pantai. Mereka melihat kabut melingkar seperti naga raksasa, menyentuh air laut hingga mendidih. Dalam mendidih itu, terbentuklah pulau-pulau baru, seakan kabut sedang menciptakan daratan. Lautan yang abadi kini dipaksa melahirkan tanah, bisik seorang tetua desa dengan mata kosong. Itu bukan kuasa manusia, bukan pula dewa. Itu kabut yang jadi pencipta. Xuanyanji dalam bentuk kabut merasakan sesuatu berdenyut. Ia menyadari, setiap kali ia menyerap serangan para penguasa, esensi itu berubah menjadi kekuatan penciptaan. Ia bukan hanya bertahan hidup, ia sedang membangun ulang dunia. Di kejauhan, He Yun Zhao yang terluka akibat benturan sebelumnya menggeram. Mustahil, aku memanggil badai petir 3000 tahun. Tapi malah ia yang tumbuh. Rambutnya terurai, kilat di tubuhnya retak, seolah bahkan petir pun enggan menyentuh kabut itu lagi. Zulonghan hanya menyipitkan mata. Api lilinnya yang dulu bisa menelan roh kini padam setengah. Ia menyerap segalanya, bahkan kehampaan. Kita bukan sedang melawan makhluk, melainkan melawan kekosongan yang jadi hidup. Sementara itu, Qin Ruying duduk di tepi samudra, gukinnya bergetar. Nada-nada lirih keluar, dan kabut merespons, berputar pelan mengelilinginya, tak menyentuh, tak melukai. Xuanyan, bisiknya. Kau tak perlu menelan 33 alam. Kalau kau ingin dikenang, aku bisa jadi saksi. Aku tidak lupa. Namun kabut hanya diam. Ia tak lagi menjawab dengan suara. Suara yang sempat memanggil namanya kini lenyap, seolah Xuanyanji tenggelam lebih dalam ke dalam kabut itu sendiri. Di istana es, Bai Shuiyin menatap bola kristal. Ia melihat samudra berubah jadi daratan, melihat kabut membangun pulau-pulau baru. Jadi, kabut itu bukan sekadar merusak, ia sedang membuat ulang alam sesuai ingatannya. Shen Luokun tersenyum tipis ketika kabar itu sampai. Hahaha, menarik. Jika ia berhasil, akan ada 33 alam baru. Tapi, apakah mereka akan jadi surga atau penjara kabut? Itu yang membuatku ingin melihatnya lebih jauh. Lan Suohe hanya tertawa di sisi bangau putihnya. Asap yang pernah jadi manusia, kini jadi dunia. Haha, orang-orang selalu ingin jadi dewa pencipta, tapi malah kabut yang mendahului mereka. Sementara itu, di kedalaman samudra, sesuatu lain terbangun. Seekor leviatan purba, naga laut berjuta sisik, mengangkat kepalanya. Matanya yang gelap menatap kabut. Ia tidak takut, tapi ia menunduk, seolah mengakui kabut itu sebagai penguasa baru lautan. Xuanyanji terdiam, kabutnya bergetar. Ia tak pernah ingin jadi raja, tapi kini laut, darat, bahkan makhluk purba tunduk padanya. Satu kalimat samar terdengar dari kabut, begitu pelan tapi mengguncang seluruh samudra. Jika aku tak bisa lagi jadi manusia, biarlah aku jadi langit dan bumi. Samudra tanpa dasar bergetar, ombak berguling, dan sejak hari itu, orang-orang menyebut kabut itu bukan lagi sekadar asap, melainkan kabut pencipta alam. Kabut Xuanyanji merambat ke alam ketujuh, sebuah wilayah yang dipenuhi reruntuhan 10 surga, tempat di mana zaman purba pernah hancur, meninggalkan sisa-sisa istana raksasa yang melayang di udara. Di antara reruntuhan itu, roh para leluhur masih berkeliaran,
terikat sumpah lama yang tak pernah terpenuhi. Saat kabut memasuki wilayah itu, roh-roh leluhur bergetar. Mereka biasanya menolak siapapun yang mendekat, tetapi kali ini mereka justru mendekati kabut, seakan tersedot oleh daya tarik tak kasat mata. Xuanyanji merasakan perih di dalam kabutnya. Roh-roh itu berteriak menuntut pembebasan. Namun alih-alih dilepas, mereka terserap, larut dalam kabut, dan berubah menjadi benang cahaya yang berputar di dalamnya. Apakah aku mencuri kebebasan mereka atau memberinya bentuk baru? Xuanyanji bergumam, tapi kabutnya terus menelan tanpa bisa berhenti. Di menara tertinggi reruntuhan, Bai Xueyin berdiri, tubuhnya diselimuti es yang menjulang hingga langit. Ia menyaksikan roh leluhur ditelan satu persatu dan wajahnya yang biasanya dingin kini menunjukkan sesuatu yang jarang terlihat, rasa takut. Jika roh leluhur pun tunduk, maka tidak ada lagi perlawanan dari generasi masa lalu. Gumamnya. Di sisi lain, Zulonghan memukul telapak tangannya ke tanah, menciptakan retakan berapi. Tidak, aku tidak akan membiarkan asap itu menjadikan para leluhur sebagai bahan bakarnya. Ia memanggil api lilin hitam terakhirnya, mengorbankan darah sendiri untuk memanggil bayangan leluhur naga lilin kuno. Bayangan naga itu meraung, melesat menuju kabut. Namun saat naga api itu menyentuh kabut, ia tidak melawan. Justru naga itu berhenti, berbalik, lalu membungkuk di hadapan Xuanyanji sebelum lenyap dan bergabung dengan asapnya. Zulonghan terdiam. Api di tubuhnya meredup, matanya kosong. Bahkan leluhurku sendiri memilihnya. Apakah aku juga akan? Di antara kehancuran itu, Qin Ruying menekan gukinnya dengan keras, menghasilkan nada yang menusuk hati. Suaranya memanggil Xuanyanji. Aku tahu kau masih ada di dalam kabut itu. Jangan biarkan semua jiwa menjadi belenggu baru. Xuanyan, kau dengar aku. Untuk sesaat, kabut berhenti bergerak. Di dalamnya, samar terdengar suara Xuanyanji. Ruying, jika aku berhenti, aku akan kembali lenyap. Jika aku teruskan, aku akan jadi abadi. Tapi bukan manusia. Katakan padaku, jalan mana yang harus kupilih? Ruying menggigil, air matanya jatuh. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Karena ia tahu, apapun yang ia katakan akan mengikat Xuanyanji pada jalan yang tak bisa ia putar kembali. Di jauh, Shen Luokun tersenyum miring sambil menonton dari cermin hitam. Hahaha, akhirnya ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Di sanalah celahnya. Kalau aku bisa menanamkan bisikan di hati kabut itu, seluruh 33 alam akan tunduk pada kehendakku. Lan Suohe yang eksentrik menepuk bangau putihnya dan bersiul. Aku tidak peduli siapa yang menang, aku hanya ingin lihat apakah kabut itu bisa berubah jadi tubuh baru, tubuh dewa yang dilahirkan dari asap. Itu akan jadi pertunjukan paling indah di bawah langit. Di langit, reruntuhan 10 surga, kabut Xuanyanji berputar semakin besar, menyerap roh, menyerap reruntuhan, bahkan menyerap cahaya matahari. Dan ketika semuanya larut, suara Xuanyanji terdengar lagi. Kali ini jauh lebih tegas daripada sebelumnya. Jika aku tak bisa kembali jadi manusia, maka biarlah seluruh 33 alam menjadi tubuhku. Kabut berguncang, dan untuk pertama kalinya, bentuk samar tubuh manusia muncul dari dalam asap, tinggi, kurus, namun matanya kosong bagaikan jurang tak berujung. Tubuh samar Xuanyanji semakin jelas di balik kabut. Siluetnya perlahan terbentuk, seorang pemuda berjubah panjang, wajahnya pucat seakan tak memiliki darah, namun matanya adalah jurang yang memantulkan takdir 33 alam. Kabut di sekelilingnya bukan lagi hanya asap liar, melainkan menjuntai seperti jubah hidup berdenyut mengikuti napasnya. Saat ia melangkah, tanah dan langit di alam ke-8 dikenal sebagai hutan ribuan, nama bergetar hebat. Hutan itu memiliki legenda, setiap pohonnya menyimpan nama orang yang pernah hidup, terukir di daun yang tak pernah gugur. Namun kini, ketika Xuanyanji masuk, daun-daun itu mulai terbakar kabut, huruf-huruf nama menghilang satu persatu, larut ke dalam tubuhnya. Nama adalah akar keberadaan, Xuanyanji bergumam. Jika aku menyerap semua nama, maka tak ada lagi yang bisa melupakan aku. Qin Ruying yang mengejarnya tiba dengan gukinnya. Ia terperanjat ketika melihat ribuan nama hilang. Xuanyan, jangan lakukan ini.
kau merenggut keberadaan orang lain demi mengisi kehampaanmu sendiri. Xuanyanji menoleh perlahan, tatapannya kosong, tapi suaranya mengguncang hati. Aku hanya tidak ingin hilang lagi. Aku pernah lenyap jadi asap, terlupakan bahkan oleh langit. Jika aku harus menghapus nama mereka agar namaku abadi, bukankah itu harga yang wajar? Ruying jatuh terduduk, jari-jarinya gemetar di atas senar gukin. Ia ingin menentang, tapi rasa sakit di suaranya membuat melodi kacau. Di tempat lain, Julong Han mendengar kabar itu. Ia menyalakan kembali api lilinnya yang tersisa. Tidak, kalau ia menghapus nama semua orang, berarti ia akan jadi satu-satunya makhluk yang diingat oleh alam. Itu sama saja dengan Dewa Tunggal. Bai Shueyin menatapnya dingin. Dan kalau ia jadi Dewa Tunggal, kita semua hanyalah bayangan dalam kabutnya. Tidak ada kebebasan, tidak ada pilihan. He Yun Zhao muncul dengan kilat di tubuhnya meski masih penuh luka. Aku tidak peduli lagi soal persekutuan. Aku akan menebas kabut itu dengan petir terakhirku meskipun aku ikut musnah. Sementara mereka bersiap, Shen Luo Kun tersenyum tenang di kedalaman guanya. Bodoh, mereka tidak tahu. Semakin mereka melawan, semakin banyak esensi yang ia serap. Aku hanya perlu menunggu ia mencapai puncak, lalu menusukkan benih kehendakku di jantung kabut itu. Maka akulah yang akan jadi Dewa Tunggal. Lan Suohe dengan bangau putihnya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, semua orang sibuk takut atau marah. Tapi lihatlah, asap itu sedang belajar berjalan sebagai dewa. Ini keindahan yang tak bisa kau saksikan 2 kali dalam hidup. Di tengah hutan ribuan nama, Xuanyanji berdiri, dikelilingi daun-daun kosong tanpa tulisan. Ia mengangkat tangannya, dan dari kabut lahirlah pilar-pilar cahaya. Setiap pilar berisi nama yang ia serap, membentuk semacam kitab raksasa di udara. Ini adalah kitab kabut, kitab di mana hanya namaku yang akan abadi, ucapnya. Namun pada saat itu, suara Qin Ruying meledak dari Gukin. Tangannya berdarah karena memetik senar terlalu keras, tapi melodi yang lahir penuh kesedihan, menggetarkan setiap pohon yang tersisa. Nada itu menusuk ke tubuh Xuanyanji, membuat kabutnya bergetar hebat. Samar, di balik asap, mata Xuanyanji memancarkan keraguan. Suara lirihnya terdengar jauh lebih manusiawi daripada sebelumnya. Ruying, apakah aku benar-benar salah? Hutan ribuan. Nama kini dipenuhi kabut yang berdenyut, namun melodi Qin Ruying membuat sebagian asap bergetar kacau. Pohon-pohon yang sempat kehilangan tulisan perlahan memunculkan kembali huruf samar, seakan melodi itu memanggil mereka dari kehampaan. Xuanyanji berdiri di tengah kabut, tubuh samar manusianya terlihat semakin jelas, tapi matanya dipenuhi konflik. Ia menatap Ruying, kabut di sekitarnya melonggar, seolah memberi jarak. Ruying, setiap kali aku ingat padamu, aku merasa aku masih manusia. Tapi saat aku berhenti, aku kembali jadi kabut yang tak mengenal apapun. Aku lelah, aku ingin abadi, agar rasa takut lenyap. Salahkah itu? Ruying menggigit bibirnya, air mata jatuh membasahi Gukin. Abadi yang menelan semua nama bukanlah keabadian, Xuanyan. Itu hanya kesendirian yang tak pernah berakhir. Aku tidak ingin dunia ini hanya mengenal namamu. Aku ingin mengenangmu karena kau Xuanyanji, bukan karena kau kabut yang memadamkan semua orang. Kata-kata itu membuat kabut di sekitar Xuanyanji berputar lebih lambat. Namun sebelum ia bisa menjawab, 3 cahaya besar meluncur dari langit. Julong Han, Bai Shueyin, dan He Yun Zhao akhirnya muncul bersama, wajah mereka penuh tekad. Xuanyanji, teriak Julong Han, suaranya mengguncang hutan. Entah kau manusia atau kabut, hari ini aku akan menyalakan api lilin terakhirku untuk membakar tubuhmu sampai tak tersisa. Bai Shueyin mengangkat tangannya, salju turun hingga membekukan udara. Aku tidak membenci orang yang ingin abadi, tapi kau memilih jalan yang menyeret semua nama ke dalam dirimu. Itu berarti kau memilih jadi musuh semua makhluk. He Yun Zhao tertawa getir, tubuhnya dilingkupi petir ungu. Aku hanya punya 1 kilat tersisa, aku akan gunakan untuk menebas jantung kabutmu, meskipun aku ikut hancur. Xuanyanji menunduk, kabut di sekelilingnya berkecamuk. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan, tapi bagian kabutnya yang haus dan lapar menggema lebih keras. Serap mereka. Dengan mereka, kau akan sempurna. Dengan mereka, kau takkan hilang lagi.
Ruying melangkah maju, berdiri di depan para penguasa itu, mengangkat gukinnya. Jangan, jika kalian menyerang dengan penuh kebencian, kalian hanya akan memberi makan kabutnya. Xuanyan butuh diingat, bukan dihancurkan. Zulonghan berhenti sesaat, tapi He Yunjao sudah tak sabar. Ia meluncur ke depan, tubuhnya jadi petir murni, menerjang ke jantung kabut. Ledakan dahsyat mewarnai langit. Kabut tersibak, Xuanyanji terdorong mundur, tubuh samarnya nyaris pecah. Namun bukannya musnah, petir ungu itu diserap, menyatu ke dalam siluetnya. Saat asap mereda, tubuh Xuanyanji tampak lebih nyata, dengan retakan-retakan petir menyala di kulitnya. He Yunjao terjatuh di tanah, tubuhnya gosong, wajahnya penuh putus asa. Aku malah memberinya lebih banyak kekuatan. Zulonghan dan Bai Shuiyin menegang. Mereka sadar Ruying benar. Perlawanan frontal hanyalah bahan bakar bagi kabut itu. Sementara Xuanyanji berdiri, tubuhnya semakin jelas menyerupai manusia. Ia menatap tangan sendiri, di mana petir ungu berkilat samar. Dalam suaranya ada getir sekaligus kekuatan baru. Kenapa kalian memaksaku memilih jadi musuh? Aku hanya ingin tidak hilang. Namun kali ini, mata Ruying menatap lurus padanya. Dengan suara gemetar tapi tegas, ia menjawab, "Kalau kau hanya ingin diingat, maka izinkan aku yang mengingatmu, Xuanyan. Aku satu-satunya yang tidak pernah melupakanmu. Kau tidak perlu menelan seluruh 33 alam demi itu." Kabut terdiam. Suara desirnya melemah, seolah Xuanyanji benar-benar mendengar dan ragu. Tapi di balik kabut, di sudut hutan, Shen Luokun berlutut di atas cermin hitam, bibirnya melafalkan mantra. Senyumnya licik. Hanya butuh satu bisikan kecil untuk membuat kabut itu memilih jalan kegelapan, dan semua akan jadi milikku. Kabut Xuanyanji tampak tenang di permukaan, tapi di dalamnya pusaran bisikan mulai menggema. Bukan hanya suara lapar kabut, tapi suara lain yang lebih licin menelusup ke dalam celah pikirannya. Kau tidak salah, Xuanyanji. Mereka yang menolakmu hanyalah takut pada kekuatanmu. Mengapa kau harus memilih jadi manusia rapuh kalau kau bisa jadi dewa yang mengikat 33 alam? Itu suara Shen Luokun, meski samar, terdengar jelas di telinga Xuanyanji. Xuanyanji menutup mata. Kabutnya bergetar. Siapa? Kau? Aku hanyalah bayangan yang memahami penderitaanmu. Kau pernah dilupakan, diabaikan, dihancurkan. Aku tahu sakitnya. Kau tidak butuh mereka. Kau hanya butuh dirimu sendiri. Biarkan semua nama larut ke dalam kabutmu. Jadilah satu-satunya nama yang abadi. Tubuh Xuanyanji bergetar, kabutnya meluas, hampir menyelimuti hutan ribuan nama sepenuhnya. Qin Ruying merasakan perubahan itu. Ia segera memetik gukinnya lagi. Kali ini nadanya getir dan penuh luka. Xuanyan, jangan dengarkan bisikan itu. Aku tahu suaramu. Aku tahu hatimu. Kau bukan kabut. Kau adalah orang yang dulu berani tersenyum meski ditertawakan sekte lain. Kau Xuanyanji, bukan asap. Namun suara Shen Luokun semakin kuat. Lihatlah mereka. Ruying hanya ingin menahanmu agar kau tetap kecil. Para penguasa hanya ingin memusnahkanmu. Aku satu-satunya yang ingin kau tumbuh. Biarkan aku jadi kehendakmu dan kau akan sempurna. Di kejauhan, Zulonghan melihat kabut menghitam semakin pekat. Ada sesuatu yang aneh, bukan hanya kabutnya yang lapar, tapi seolah ada roh lain yang mendorongnya. Bai Shuiyin menatap tajam. Bukan roh, itu bisikan. Seseorang sedang menanamkan kehendaknya di dalam kabut. Zulonghan mengepalkan tinju, giginya terkatup. Shen Luokun, hanya dia yang punya siasat kotor semacam itu. Sementara itu, Xuanyanji mengangkat tangannya. Dari dalam kabut lahir pilar-pilar hitam, masing-masing berisi nama yang ia telan. Pilar-pilar itu bergetar, lalu runtuh satu persatu, melebur jadi sungai kabut yang langsung terserap ke dalam tubuh samar Xuanyanji. Ruying terengah, jari-jarinya berdarah lagi. Ia terus bermain, tapi nadanya terhenti ketika Xuanyanji menatapnya. Tatapan itu bukan lagi jurang kosong, melainkan jurang dengan cahaya merah samar. Tanda pengaruh Shen Luokun sudah menancap. Ruying. Suara Xuanyanji dalam, berat, seolah bukan sepenuhnya miliknya. Jika aku berhenti sekarang, aku akan hilang lagi. Aku tidak bisa, aku tidak mau hilang. Lebih baik aku menelan segalanya, meski kau membenciku. Ruying mengguncang kepalanya, air mata jatuh. Tidak, Xuanyan, aku tidak akan pernah membencimu.
Aku lebih rela menanggung kesakitanmu daripada melihatmu jadi sesuatu yang bukan dirimu. Kabut terdiam sesaat. Tetapi kemudian, suara Shen Luokun masuk lagi, semakin menusuk. Lihatlah, bahkan orang yang kau cintai akan menangis untukmu. Biarkan ia menangis, biarkan dunia berlutut. Hanya dengan begitu, kau tidak akan pernah hilang lagi. Dan seketika itu, kabut Xuanyanji pecah, meluap deras ke langit. Tubuh samar manusianya kini nyaris sempurna, dengan wajah jelas, tapi matanya berkilat merah pekat. Zulonghan terperangah. Ia bukan lagi kabut, bukan lagi manusia. Ia jadi sesuatu di antaranya, sesuatu yang tak seharusnya lahir di 33 alam. Bai Xueyin berbisik, wajahnya pucat. Sebuah dewa kabut. Di kejauhan, Shen Luokun tertawa keras, suaranya menggema ke segala arah. Hahaha, akhirnya lahirlah perwujudan yang bisa menelan 33 alam sekaligus. Xuanyanji, tubuhmu adalah kabut, tapi jiwamu adalah milikku. Kabut yang menyelimuti hutan ribuan, nama kini menjelma lautan kelam. Tubuh Xuanyanji berdiri tegak di tengahnya, wajahnya jelas, tapi matanya menyala merah seperti bara yang tak pernah padam. Setiap langkahnya membuat pohon runtuh, nama-nama di daun menguap, dan tanah berubah jadi abu yang larut ke dalam asap. Suara bisikan Shen Luokun merayap di balik pikirannya, semakin nyaring. Kau lihat betapa rapuh dunia ini? Kau bisa menelannya dalam satu tarikan napas. Biarkan aku memimpinmu, maka seluruh 33 alam akan tunduk. Kau tidak perlu takut lagi. Xuanyanji menutup mata, tubuhnya bergetar. Aku tidak ingin takut, aku ingin hidup. Hidup? Hidup hanyalah jalan menuju mati. Tapi abadi? Abadi berarti kau takkan pernah hilang. Ruying hanyalah luka masa lalu. Aku adalah masa depanmu. Qin Ruying maju. Darah masih mengalir dari jari-jarinya, tapi ia tetap memetik gukinnya. Nada yang lahir penuh dengan putus asa sekaligus cinta. Xuanyanji, dengarkan aku. Kau bukan dewa kabut, kau bukan alat siapapun. Kau adalah orang yang dulu berjanji akan kembali meski dunia melupakanmu. Xuanyanji menoleh padanya. Untuk sesaat, merah di matanya meredup, wajahnya tampak bimbang. Kabut di sekitarnya berhenti berputar, seakan mendengar panggilan itu. Tapi Shen Luokun menekan cerminnya lebih kuat, darah menetes dari bibirnya. Lemah, kau masih terikat pada air mata perempuan itu? Aku akan menyingkirkan keraguanmu. Biarkan aku jadi suaramu, Xuanyanji. Sekejap, kabut Xuanyanji mengamuk. Pilar-pilar asap hitam menjulang, membelah hutan menjadi jurang. Zulonghan mengerang, tubuhnya terbakar api lilin yang tak bisa menahan kekuatan itu. Tidak, ia semakin jauh. Kita tak bisa lagi menahannya dengan kekuatan biasa. Bai Xueyin menurunkan esnya, tapi lapisan salju retak berkeping-keping. Jika ia benar-benar menjadi dewa kabut, tidak ada lagi jalan kembali. 33 alam akan menyatu dalam satu tubuhnya. He Yunzhao yang masih setengah hancur terbatuk darah. Maka kita hanya punya satu pilihan, hancurkan jiwanya meski harus membunuhnya. Ruying terkejut, air matanya makin deras. Tidak, jika kalian hancurkan jiwanya, Xuanyan akan hilang selamanya. Aku tidak akan biarkan itu. Kabut Xuanyanji tiba-tiba meledak, membentuk wajah raksasa yang memenuhi langit. Suaranya bergema, setengah Xuanyan, setengah Shen Luokun. Aku adalah asap yang ditolak dunia, kini aku adalah dunia itu sendiri. Zulonghan menyalakan api lilin terakhirnya, tubuhnya terbakar bersama naga leluhur yang ia panggil. Bai Xueyin mengangkat es putih yang bisa membekukan bintang. He Yunzhao mengangkat tangan penuh petir. Mereka bertiga bersiap menyerang, meski tahu sekali serang, nyawa mereka mungkin hilang. Tapi Qin Ruying berdiri di depan mereka. Tubuhnya kecil namun tegap. Suaranya pecah, penuh tekad. Kalau kalian benar-benar menghancurkan Xuanyanji, maka kalian juga harus melewati aku lebih dulu. Kabut di belakangnya bergetar. Samar, di dalam asap merah itu, Xuanyanji memejamkan mata. Dari bibirnya, keluar bisikan lemah, bukan untuk Shen Luokun, bukan untuk para penguasa, tapi hanya untuk Ruying. Ruying, selamatkan aku. Qin Ruying berdiri di ambang jurang kabut, tubuhnya gemetar namun langkahnya tidak goyah. Suara Xuanyanji yang berbisik, selamatkan aku, menggema di telinganya,
menghapus semua rasa takut. Ia melangkah masuk ke pusaran asap hitam yang bergolak. Seketika, tubuhnya seakan tenggelam dalam laut dingin tanpa dasar. Nafasnya tertahan, jantungnya berdegup tak beraturan. Di dalam sini tak ada cahaya, hanya arus kabut yang terus berputar, seakan mencoba menelan kesadarannya. Shen Luokun menampakkan wajahnya di balik kabut. Ia tersenyum tipis, suaranya menyelinap seperti racun. Beraninya kau masuk ke wilayahku, gadis kecil. Kau pikir kau bisa menariknya keluar? Kau hanya akan tenggelam bersama. Ruying menggigit bibir hingga berdarah. Ia menempelkan tangan pada dada, merasakan luka jarinya yang berdarah. Dari luka itu, ia mengalirkan suara Guqin yang tak lagi berupa nada, tapi berupa cahaya samar, tali benang merah yang terhubung langsung ke inti Xuanyanji. Xuanyan, dengarkan aku. Kau pernah bilang, sekalipun menjadi abu, kau akan menemukan jalan kembali padaku. Jangan biarkan kata-kata itu jadi dusta. Dalam kedalaman kabut, Xuanyanji terlihat. Tubuhnya membesar lalu mengecil, wajahnya setengah kabut, setengah manusia. Matanya masih merah, tapi di dalamnya mulai berkilat cahaya jernih. Shen Luokun menjerit, cermin hitamnya bergetar. Jangan dengarkan dia, ingat siapa yang menyelamatkanmu ketika kau hanya asap di angkasa. Aku, bukan dia. Aku yang memberimu wujud, aku yang membuatmu tak lenyap. Xuanyanji berpegangan pada kepalanya, tubuhnya terpecah-pecah, separuh kabut, separuh manusia. Suara dua dirinya bertabrakan, satu berat dan kelam, satu lemah namun jernih. Ruying, dunia ini harus aku selimuti. Selamatkan aku. Tidak ada aku tanpa kabut. Di luar pusaran, Zulonghan, Bai Shuiyin, dan He Yunzhao menyaksikan pemandangan itu. Api lilin, salju, dan petir mereka siap dilepaskan, tapi semuanya ragu. Jika mereka menyerang sekarang, mungkin Ruying ikut lenyap. Zulonghan berbisik, gadis itu taruhan terakhir. Di dalam kabut, Ruying menutup mata. Ia merangkul Xuanyanji yang setengah tubuhnya masih asap, meski tubuhnya nyaris hancur karena racun kabut itu. Suaranya pecah tapi tegas. Jika kau memang asap yang menyelimuti 33 alam, biarlah aku jadi satu-satunya titik cahaya di dalamnya. Kau tak perlu takut sendirian, aku akan ikut menanggung kabutmu. Sekejap, tali cahaya dari darahnya menembus tubuh Xuanyanji. Ruying memeluknya erat meski kabut itu berusaha meledak. Suara dentuman terdengar, ribuan jiwa kabut menjerit bersamaan, seakan tak rela kehilangan tuannya. Shen Luokun meraung, cermin hitamnya pecah sedikit demi sedikit. Tidak, aku tidak akan kalah dari perempuan lemah yang hanya tahu menangis. Xuanyanji membuka mata. Untuk pertama kalinya, merah di matanya pudar, berganti cahaya abu-abu yang tenang. Ia menatap Shen Luokun, lalu menatap Ruying, yang tetap memeluknya meski tubuhnya hancur oleh kabut. Suara Xuanyanji terdengar jelas, bergema ke seluruh hutan. Shen Luokun, kau bukan aku. Kau hanya bayangan yang lahir dari ketakutanku. Aku adalah Xuanyanji, dan aku bukan milikmu. Sekejap, tubuhnya meledak cahaya abu-abu yang terang menembus pusaran kabut. Shen Luokun menjerit, tubuhnya retak-retak, wajahnya terbelah jadi ribuan asap tipis yang berusaha bertahan. Ruying masih di pelukannya, tubuhnya lemah, tapi senyum kecil muncul di bibirnya. Akhirnya, aku mendengar suara asli Xuanyan lagi. Di luar, pusaran kabut perlahan mengurai, menyingkap Xuanyanji yang kini berdiri tegak, tubuhnya masih diselubungi kabut tipis, tapi matanya jernih. Ia menatap para penguasa, lalu menunduk menatap Ruying di pelukannya. Namun sebelum ia bisa mengucapkan sepatah kata pun, Shen Luokun yang hampir hancur sepenuhnya tertawa lirih, suaranya melengking. Kau kira aku sudah kalah? Aku hanya butuh satu percikan jiwa dan gadis itu adalah kunci terakhirku. Cermin hitam yang retak tiba-tiba menyerap tubuh Ruying. Cermin hitam itu memekik bagai 1000 suara yang patah, lalu menelan Qin Ruying ke dalam pusaran tanpa ampun. Tubuhnya lenyap seketika, hanya menyisakan gema tipis suara Guqin yang menggantung di udara. Xuanyanji menjerit. Kabut abu-abu di tubuhnya meledak, membuat tanah berguncang dan pohon hancur. Ruying! Shen Luokun, yang tubuhnya hampir hancur, tersenyum dengan darah hitam menetes dari bibirnya.
Hahaha, lihat, kau bisa melepaskanku, tapi apakah kau rela melepaskan dia? Jika kau ingin menyelamatkannya, maka masuklah ke dalam cermin ini. Tapi ingat, di dalam sana, hukum yang berlaku bukan milikmu. Julong Han mencoba menyerang dengan api lilin terakhirnya, namun lidah api langsung padam ketika mendekati cermin. Bai Shueyin memanggil salju abadi, tapi serpihan es meleleh sebelum sempat menyentuhnya. He Yunjao melemparkan petir hitam, namun kilat itu justru terserap ke dalam cermin, menambah kekuatannya. Xuanyanji mengepalkan tangan, tubuhnya bergetar. Jika dunia cermin itu ingin menjadikanku abu lagi, biarlah, aku akan tetap masuk meski harus hancur 1000 kali. Ia menempelkan tangannya ke permukaan cermin. Seketika, kabutnya tersedot, tubuhnya perlahan larut. Julong Han berusaha menahannya. Xuanyanji, itu perangkap. Begitu kau masuk, tak ada jaminan kau bisa keluar. Tapi Xuanyanji menatapnya dengan mata yang jernih. Ruying menahanku agar aku tetap jadi manusia. Sekarang tugasku menahannya agar ia tak lenyap. Jangan ganggu. Seketika tubuhnya ditelan dan dunia sekitarnya lenyap. Xuanyanji membuka mata. Ia mendapati dirinya berdiri di sebuah dunia cermin yang tak berujung. Langit, tanah, bahkan udara di sekitarnya adalah pantulan dirinya sendiri. Ribuan bayangan Xuanyanji menatap balik padanya, tapi mata mereka merah menyala, penuh kebencian. Salah satu bayangan melangkah keluar dari pantulan, tubuhnya identik dengan Xuanyanji, namun lebih tinggi, lebih garang, diselimuti kabut hitam pekat. Aku adalah engkau yang menyerah pada dunia. Engkau memanggilku Shen Luokun. Aku adalah wajah sejati dari ketakutanmu. Xuanyanji menghunus kabut abu-abu yang membentuk pedang. Aku tidak lagi takut padamu. Bayangan itu tertawa. Suaranya menggelegar. Kalau begitu, mari lihat siapa yang sebenarnya layak mendekap Qin Ruying. Kau atau aku yang abadi? Sementara itu, jauh di dalam cermin, Qin Ruying terbangun di padang putih kosong. Suaranya bergema, memanggil, "Xuanyan, kau di mana?" Namun yang muncul di hadapannya bukan Xuanyanji, melainkan sosok Xuanyanji versi kabut merah, matanya dingin, wajahnya tanpa ragu. "Ruying, ikutlah denganku. Bersamaku, kau tidak akan terluka lagi. Dunia luar terlalu kejam. Dalam kabut ini, kau akan jadi ratu abadi." Ruying terbelalak, mundur beberapa langkah. Ia menggenggam tangannya sendiri. "Tidak, kau bukan Xuanyanji. Kau hanya sisa luka dan ketakutannya." Sosok itu tersenyum samar. "Kalau begitu, mari kita lihat. Apakah kau bisa membedakan aku dengan dirinya ketika tubuhmu sudah tenggelam dalam kabut ini?" Kabut merah menjulur, mencoba melilit tubuh Ruying. Ia berlari, memetik gukinnya, memanggil suara-suara yang bergetar bagai cahaya. Namun cahaya itu redup, seakan ditelan oleh ruang kosong dunia cermin. Di sisi lain, Xuanyanji bertarung dengan bayangan hitamnya. Setiap tebasan pedang kabut abu-abu memecah ribuan pantulan. Namun, tiap pantulan yang pecah melahirkan 100 bayangan baru. Suara Shen Luokun bergema dari segala arah. "Kau bisa menebasku 1000 kali, tapi kau tidak akan pernah membunuh dirimu sendiri. Pada akhirnya, akulah yang akan tetap ada." Xuanyanji berdarah, lututnya goyah, tapi ia tidak berhenti. Ia teringat pada wajah Ruying, pada senyum tipisnya di tengah kabut. Ia menggertakkan gigi. "Kalau aku tak bisa membunuhmu, maka aku akan memeluk semua bayangan ini sampai tak ada lagi ruang untukmu." Ia membuka kedua tangannya. Kabut abu-abu meledak ke segala arah, menyerap pantulan yang berjatuhan. Bayangan hitam menjerit, tapi dari kegelapan muncul tawa. "Kalau begitu, mari lihat. Apakah kau kuat memeluk seluruh ketakutanmu sendiri?" Di tengah kekacauan itu, Xuanyanji dan Qin Ruying berlari dalam arah berbeda, terperangkap dalam dunia cermin yang sama, namun dipisahkan oleh kabut. Keduanya sama-sama memanggil satu sama lain, tapi suara mereka hanya jadi gema samar yang terus menjauh. Langkah Xuanyanji terhuyung di dalam dunia cermin. Setiap pantulan dirinya terus pecah, melahirkan 1000 wajah baru yang semuanya berteriak menuduh. "Kau pengecut. Kau meninggalkannya sendirian. Kau hanya asap tak berguna yang mencoba jadi manusia." Suara-suara itu menghujani pikirannya. Pedang kabut abu-abu di tangannya mulai retak, terbelah sedikit demi sedikit. Ia menatap retakan itu, lalu menutup mata.
Kalau aku terus melawan dengan kebencian, aku akan jadi sama seperti Shen Luokun. Ia menurunkan pedang itu, membuka kedua tangannya, membiarkan suara-suara menusuk dirinya. Tapi alih-alih melawan, ia menarik napas panjang. Kabut abu-abu di tubuhnya berputar, menyelimuti semua bayangan dan menjadikannya satu. Kalau kalian memang bagian dari aku, maka aku akan menerima kalian. Aku tidak akan menolak lagi. Seketika, ribuan bayangan bergetar, jeritannya berubah jadi bisikan samar. Dari ribuan pantulan itu, perlahan terbentuk satu jalan kabut abu-abu yang memanjang lurus ke depan menuju sebuah titik cahaya jauh di ujung dunia cermin. Sementara itu, Qin Ruying masih terjebak bersama sosok Xuanyanji versi kabut merah. Sosok itu mengulurkan tangannya, matanya lembut namun dingin. Ruying, dunia ini penuh penderitaan. Aku bisa menghapus semua sakitmu. Kau hanya perlu memelukku, dan kita akan bersama selamanya di dalam kabut ini. Ruying menatapnya, hatinya bergetar. Sosok itu begitu mirip Xuanyanji. Senyumnya, suaranya, bahkan cara ia menyebut namanya. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Tapi, Xuanyan yang aku kenal, dia rapuh, dia takut, tapi justru karena itu dia berjuang. Kau terlalu sempurna. Kau bukan dia. Sosok kabut merah itu tersenyum getir. Kalau begitu, biarlah aku membuatmu ragu. Sekejap, sosok itu berubah menjadi Xuanyanji versi masa lalu, ketika ia hanya asap tanpa wujud, menangis tanpa suara di langit malam. Ruying menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Xuanyan, bayangan itu berkata, kalau kau benar-benar ingin menyelamatkanku, mengapa kau biarkan aku melayang sendirian begitu lama? Bukankah itu berarti kau juga meninggalkanku? Kata-kata itu menghantam hatinya. Jari-jari Ruying gemetar, gukinnya hampir terlepas. Luka, bersalah yang ia sembunyikan selama ini terkuak. Aku memang terlambat. Aku tidak cukup kuat untuk menjagamu dulu. Kabut merah itu mendekat, melingkarkan pelukan. Maka sekarang, biarlah aku yang menjagamu. Tepat saat kabut merah hampir menyelubungi seluruh tubuh Ruying, Xuanyanji muncul dari balik jalan kabut abu-abu yang baru terbuka. Suara langkahnya bergema, berat namun tegas. Ruying, jangan percaya itu. Dia hanya bayangan yang memutar balik luka kita. Ruying menoleh. Air matanya jatuh deras. Ada dua Xuanyanji di hadapannya. Satu dengan kabut merah yang begitu menenangkan, satu dengan kabut abu-abu yang dipenuhi luka tapi matanya jernih. Hatinya bergetar. Tangannya gemetar di antara keduanya. Suara kabut merah berbisik, lembut seperti mimpi. Kalau kau memilihku, kau tidak akan terluka lagi. Suara Xuanyanji yang sejati pun bergetar, serak, tapi penuh keteguhan. Kalau kau memilihku, aku tidak bisa janji kau takkan terluka. Tapi aku akan selalu berjuang bersamamu. Ruying menutup mata. Tangannya terulur ke depan. Pada saat itulah seluruh dunia cermin bergetar hebat. Ribuan pantulan pecah satu persatu, suara Shen Luokun meraung dari setiap retakan. Pilihanmu akan menentukan siapa yang abadi dan siapa yang lenyap. Ruying membuka mata, air matanya masih jatuh. Ia meletakkan tangannya pada sosok yang ia pilih. Tangan Qin Ruying berhenti di depan kedua sosok Xuanyanji. Waktu seakan melambat, dunia cermin bergetar menunggu pilihannya. Kabut merah berdesir lembut, menjanjikan ketenangan. Kabut abu-abu bergetar rapuh, tapi matanya jernih penuh perjuangan. Akhirnya, dengan gemetar, Ruying meletakkan tangannya di dada Xuanyanji berkabut abu-abu. Xuanyan yang aku cintai adalah dia yang berjuang meski takut. Bukan ilusi tanpa luka. Kabut merah langsung meraung, tubuhnya terbelah, wajahnya berubah menjadi Shen Luokun yang penuh kebencian. Bodoh, kau memilih penderitaan, kau memilih kehancuran. Kau kira manusia rapuh itu bisa melawan kekekalan yang aku tawarkan? Xuanyanji menggenggam tangan Ruying erat. Kau benar, aku rapuh. Aku pernah jadi asap yang ditiup angin, tidak berharga. Tapi justru karena itu, aku tahu arti dari dipeluk, dari diingat, dari dicintai. Kabut abu-abu meledak dari tubuhnya, menelan Shen Luokun yang meraung. Aku menerima semua luka, semua ketakutan, semua kelemahan. Itu yang membuatku bukan asap lagi, itu yang membuatku Xuanyanji.
Jeritan Shen Luokun memecah ribuan pantulan. Tubuhnya terurai menjadi abu yang terbawa pusaran. Cermin hitam retak, pecah jadi debu. Dunia cermin runtuh dan Xuanyanji menarik Ruying ke dalam pelukannya, membawa mereka keluar. Cahaya terang menyelimuti. Saat Xuanyanji dan Qin Ruying membuka mata, mereka kembali ke hutan ribuan nama. Zulong Han, Bai Shuiyin, dan He Yunzhao menyaksikan dengan tertegun. Kabut hitam lenyap, hanya tersisa kabut abu-abu tipis yang mengalir lembut di sekitar Xuanyanji. Tidak menelan, tidak merusak, hanya melindungi. Zulong Han mengangguk pelan. Jadi, ia akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Bai Shuiyin menarik napas, air mata tipis terlihat di matanya yang dingin. Dan dia memilih untuk tetap manusia, bukan dewa kabut. He Yunzhao terbahak pahit. Lalu apa artinya bagi 33 alam? Apakah ini pertanda kekacauan baru atau penyelamat yang lahir dari abu? Xuanyanji menatap mereka, lalu menunduk menatap Ruying yang masih berada di pelukannya. Aku tidak tahu apa yang menanti, tapi aku tahu satu hal, aku tidak lagi sendiri. Ruying tersenyum lemah, suaranya hampir hilang. Dan aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Langit di atas hutan perlahan terbuka, cahaya putih menembus, menerangi seluruh alam. Di kejauhan, suara-suara dari 33 alam menggema, seakan menyadari perubahan besar yang baru saja terjadi. Xuanyanji mengangkat wajahnya, kabut abu-abu di tubuhnya menyebar ke angkasa. Namun kali ini, kabut itu tidak menakutkan, melainkan menenangkan, menyelimuti 33 alam dengan kelembutan, bukan kehancuran. Zulong Han bergumam, asap yang dulu ditolak langit kini menjadi selimut bagi semua dunia. Ruying menutup mata di pelukan Xuanyanji, mendengarkan detak jantungnya. Xuanyan, kau sudah kembali. Dan untuk pertama kalinya sejak menjadi asap di angkasa, Xuanyanji tersenyum tulus. Aku sudah pulang.